Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah benar-benar mencintai saya dan saudara. Itu dia buktikan dengan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sangat dia kasihi, untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Ini merupakan bukti bahwa Allah benar-benar mencintai saya dan saudara. Sekarang bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya? Karena Allah benar-benar mencintai saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tentu kebenaran firman Tuhan ini tidak mudah untuk kita lakukan. Karena menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita itu sesuatu yang tidak gampang. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan kita, kalau kita benar-benar mencintai Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, maka ini bukan satu hal yang sulit. Ini bukan satu hal yang mustahil. Karena kalau kita memiliki cinta kepada Tuhan, demikian juga tentu cinta kepada saudara-saudara kita, maka kita bisa juga berkorban untuk saudara-saudara kita. Hal ini sudah terbukti di dalam kehidupan daripada para rasul. Kalau saudara melihat kehidupan para rasul, mereka karena benar-benar mencintai Tuhan Yesus, di mana Yesus telah berkorban bagi mereka. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk mereka. Maka mereka pun benar-benar mencintai Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan suruh mereka pergi. Dan kita tahu Tuhan memberikan satu amanat kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Karena mereka cinta kepada Tuhan. Mereka bukan hanya sampai ke ujung bumi, bahkan mereka rela mati untuk Tuhan Yesus. Mereka rela berkorban, mengorbankan nyawa mereka untuk Tuhan Yesus Kristus demi jiwa-jiwa yang mereka layani pada waktu mereka pergi memberitakan Injil. Kalau kita juga mengingat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia rela berkorban juga untuk Tuhan. Untuk itu, dia bahkan rela mati juga untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia rela mati untuk jemaat-jemaat di mana dia menggembalakan mereka pada waktu abad yang pertama. Apa yang menjadi rahasia sehingga Rasul Paulus bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Rahasianya itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Dia berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dia menyadari bahwa kasih Kristus sudah menguasai kehidupannya. Kasih Kristus sudah menyelamatkan dia. Bagaimana dia seorang yang berdosa. Bagaimana dia seorang yang buta secara rohani. Di mana dia menganiaya umat Tuhan. Dia menutup rumah-rumah ibadah. Bahkan dia juga menjadi pemimpin pada waktu anak buahnya
Mereka melempari dengan batu yang namanya Rasul Stefanus. Dia menjadi pemimpin dan dia membenarkan apa yang mereka lakukan. Kehidupannya betul-betul jauh daripada Tuhan. Kehidupannya benar-benar tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Ada satu cahaya dari langit dan Tuhan bertanya kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan singkat cerita, setelah itu dia bertobat dan akhirnya dia memenuhi panggilan daripada Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Dan secara mencatat, dalam dia memberitakan Injil, dia dipenjara beberapa kali. Dan dia akhirnya dipancung oleh Kaisar Nero. Tetapi yang intinya, dia setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Dia rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengingatkan kita, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar mencintai Yesus yang sudah menyelamatkan kita? Yesus yang telah berkorban menebus dosa-dosa kita. Kalau kita benar-benar mencintai Yesus, maka tentu kita akan mencintai juga saudara-saudara kita. Baik itu saudara-saudara kandung, demikian juga saudara-saudara seiman atau sesama anggota tubuh Kristus. Jika kita mencintai mereka, mengasihi mereka, maka kita akan memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan saudara-saudara kandung kita. Di mana ketika mereka memiliki pergumulan, mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan secara ekonomi, kita yang memiliki berkat, kita bisa membagikan kepada mereka. Ataupun kalau mereka tidak memiliki tempat tinggal, kita bisa memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Ataupun ketika kita lihat mereka jatuh dalam pencobaan, tentu kita akan mendoakan mereka. Kita akan menuntun mereka kepada kebenaran. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara, baik saudara kandung kita, demikian juga saudara seiman kita. Kalau kita benar-benar mencintai mereka, maka saya percaya kita bisa melakukan apa saja untuk mereka. Di dalam firman Tuhan ini, kita diminta untuk berkorban nyawa kita. Mungkin kita belum sampai pada tahap ini. Kita lakukan dulu hal-hal yang bisa kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saya percaya kalau kita mengasihi dan mencintai saudara-saudara kita yang kita lihat, termasuk jemaat-jemaat, maka itu merupakan bukti bahwa kita mencintai Yesus. Kita mencintai Allah kita, sekalipun kita tidak melihatnya. Tetapi dengan kita mencintai ciptaannya, kita mencintai sesama kita, baik jemaat ataupun keluarga kita, maka itu membuktikan bahwa kita pasti mencintai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus kiranya memberkati.